Aku pengen tok masake sing paling enak. 1, 2, 3. Teh, Kamu kan laki-laki, saya dulu, awas. teh, ini berat teh. Aduh, saya Teh itu tikungan sana teh. Aduh, itu Mundur pare dulu saya lah kena- sedikit. Aduh, kehabisan, saya mau beli pare. Teteh mau beli pare? Mending beli punya saya aja. Nih, spiko nih 250 aja. Kurangin lagi 150 deh, 150. Borongan nih, saya kasih harga 200. Kalau nggak mau, teteh mundur sana ya. 200 tapi itu ya, anterin ke rumah. Ongkos kirimnya? Udah mahal juga, anterin ke rumah ya. Yaudah, yes. Ya wis, tak anterin ke UMKM keripik pare Juve Food dulu ya lur. Tahu berat apa ini? Hitung-hitung penglaris. Aduh, Ya teh. barangnya banyak tuh. Iya teh. Parenya banyak teh. Minta dong sedikit buat masak. Oh, boleh teh, boleh. Ih, itu kan udah dibeli sama saya, nggak diborong. Dikit aja teh. Minta berapa? Paling jual 5 biji. Tuh teh, cuman 5 buah. Ya udah teh, nggak apa-apa deh. Mami makan ya. Tapi nanti kalau kamu di sini, anterin lagi ya di sana ya. Iya ya, aku anterin nanti. Kirim. Iya ya. Ih, tolong minta cuciin juga dong sama potongin. Tapi bijinya jangan dibuang. Oh ya ya teh. Kasihan. Ya teh. Siap teh. Langsung aku cuci dan siapkan parenya. Ngomong-ngomong, pare-pare ini mau dimasak opo ya lur? Kok yo bijinya ndak dibuang? Padahal kan biasanya biji pare hanya berakhir jadi limbah. Kalaupun dimanfaatkan, terbatas untuk ditanam kembali. Walah, jadi penasaran aku lur. Aduh, si Gundul meni rajin, ngiring ngalangkung. Mangga, Pak. Di Jepang, Cina, dan Korea, pare bukan hanya jadi bahan makanan, tapi juga sebagai obat herbal. Mantep iki lur. Nah, biji dan buahnya sudah aku pisahkan. Sekarang tinggal dipotong tipis-tipis seperti ini lur. Oh iya lur, pare juga mengandung minyak atsiri yang memiliki khasiat anti jamur lur. Tapi kandungan ini pula yang memberikan efek rasa pahit pada pare. Mengolahnya dengan tepat bisa mengurangi bahkan menghilangkan rasa pahitnya. Salah satunya dengan meremas pare bersama garam seperti ini lur. Lalu biarkan sebentar hingga pare layu. Kemudian bilas dengan air bersih. Teh, ini teh. Parenya udah aku cuci sekalian. Sama ini bijinya. Makasih, Andul. Ternyata Teh Fenty mau mengolah buah dan biji pare ini jadi poverches pare. Itu loh lur, pancake mungil khas Belanda yang sering dijajakan di restoran-restoran khas negeri kincir angin itu. Cara membuatnya mudah lur. Kocok telur hingga mengembang. Tuangkan susu dan tepung terigu. Kocok kembali hingga rata. Terakhir, tambahkan mentega. Nah, mudah kan lur? Daripada beli, yo mending kita bikin sendiri dan diinovasikan dengan bahan lokal toh. Biar lebih hemat dan juga banyak nutrisi tambahannya. Seperti biji pare ini. Bijinya aku tumbuk hingga halus sebagai bahan campuran untuk adonan. Teh, segini udah cukup halus belum teh?
Makasih ya Nul ya. Oh iya teh. Udah cukup. Ada yang bisa saya bantu lagi teh? Udah nggak usah. Ya. Makasih cukup. Makasih ya Nul ya. Tinggal ya teh ya. Ya. Setelah halus, tambahkan pare ke dalam adonan, lalu aduk hingga tercampur rata. Terakhir, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian dan berikan warna sesuai selera. Eits, tapi belum selesai lur. Soalnya Provocesnya mau diberikan isian selai pare. Makanya, pare yang tadi sudah kusiapkan ditumbuk dulu sebelum dimasak. Walah, makin menarik iki. Pare yang biasa dijadikan lauk malah dibuat jadi manisan. Kalau Teh Fenty yang masak sih, aku jamin pasti jos gandos. Masak pare yang sudah ditumbuk dengan gula pasir. Aduk terus hingga air habis dan mengering seperti ini. Selanjutnya, tinggal masak adonan kue Provoces menggunakan loyang cetakan setengah lingkaran begini. Lalu tuang adonan sedikit demi sedikit. Jika adonan sudah setengah matang, isi dengan selai pare, lalu tutup kembali dengan adonan. Balik adonan dan tunggu sampai matang yo. Sambil menunggu, aku mengantarkan pare pesanan Teh Yuli ke UMKM milik Bu Yulia. UMKM yang berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat ini memproduksi berbagai macam olahan kudapan, salah satunya keripik pare lur. Teh, ini teh ngantar parenya teh. Aduh, Dul dari mana sih? Maaf teh, tadi bantuin si teteh dulu. Gini, harus dulu ya. Saya mau ngilangnya dulu ya. Oh ya teh. Sebelum diolah, buah pare dipisahkan dari bijinya terlebih dahulu. Cara memisahkannya pun cukup unik lur. Menggunakan alat yang dimodifikasi dari peralon seperti ini. Jadi, proses pemisahan buah dan bijinya bisa dikerjakan dengan lebih cepat dan mudah. Setelah itu, pare diiris tipis dan direndam dalam air garam selama 2 hingga 3 jam untuk menghilangkan rasa pahitnya. Bu, udah habis nih Bu. Ada yang bisa saya bantu lagi nggak? Udah. Yaudah, saya tinggal ya. Ya, makasih ya. Teh, kasih gundul mana? Udah pergi barusan. Mau dikasih uang? Adonan untuk kulit keripik pare terbuat dari telur yang dikocok dengan garam dan kaldu bubuk. Setelah mengembang, tambahkan tepung beras serta tepung tapioka. Lalu aduk hingga adonan mengental. Terakhir, pare yang sudah dibilas dicelupkan dalam adonan dan digoreng sebentar dalam minyak panas. Wah lur, aromanya mantep pisan. Nggak heran jika pesanan keripik pare ini bisa mencapai 2.000 kemasan dalam 1 minggu. Nah, pas banget. Aku selesai bekerja, kue buatan Teh Fenty juga sudah siap. Walah lur, wapi tenan toh. Nggak nyangka toh kalau ini terbuat dari pare. Enak banget ya. Kan? Nggak rasa pahit. Soalnya tadi kan kamu yang kalah. Enggak, aku udah manis sih. Mana aja dicariin. Oh, kenapa teh? Kan udah aku anterin tadi teh. Kamu ini. Ini nih uangnya. Oh iya, lupa aku tadi. Duitnya belum dikasih ya. Itu apa? Yuk, kalian makan. Cobain boleh? Boleh ya. Enak kayaknya ya. Wah, enak banget. Enak kayaknya. Enak loh. Gimana? Enak kan Teh? Rasa parenya itu loh lur, unik banget. Adonannya lembut, gurih,
berpadu ciamik dengan selai parinya. Rasa pahit pada pari juga sudah tidak terasa karena diolah menjadi kue manis seperti ini. Wah, cara baru nih lur, menikmati pare. Anak-anak juga pasti suka iki. Dijamin tidak akan tahu kalau ini terbuat dari pare yang pahit. Wih, sore yang cerah emang paling enak kalau jalan-jalan ya lur. Walah, iki motor kenapa mepet-mepet yo? Tolong! Waduh, ono apa iki? Salahku apa? Buka. Dul. Oh, iya ya bos. Omongnya gue jago masak. Oh, iya bos. Aku pengen tok masake sing paling enak. Mana apa bos? Masak gasir. 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 Oh, bos. Piye kowe iki? Gasir kok ora ngerti lho. Oh, gasir besar itu bos. Oh, ya bos. Ya. Masak apa bos? Pokoknya sing paling enak. Ya. Ya bos. Waduh lur, aku diculik cuma karena pengen dibuatin makanan enak. Dikirain kenopo, tiwas wedi tenan aku. Ya wis, sekarang tak nyari gasir dulu. Gasir atau gangsir iki sejenis jangkrik, tapi ukurannya lebih besar. Mereka biasanya hidup dengan menggali lubang tanah. Meskipun sering dianggap sebagai pengganggu tanaman, gasir bisa diolah jadi makanan enak loh. Sabar yo, nanti tak ceritain rasanya kalau udah jadi. Sekarang aku harus nyari gasir yang banyak. Aku harus cari gundukan tanah yang menandakan ada gasir di dalamnya. Setelah ketemu, langsung dicangkul wae yo. Hewan iki cukup gesit membuat lubang di tanah. Jadi, aku harus sambil mengorek-ngorek dalam tanah. Sudah dapat lumayan banyak iki gasirnya. Untung ada bala batuan yo. Aku harus bikin makanan yang enak demi keamanan bersama. Soalnya iki kan pesanan bos penculik. Aku kebagian tugas membersihkan gasir. Untung gampang caranya. Tinggal dimasukkan ke dalam air panas. Jadi kotoran dan kumannya dijamin kabur. Mbak Sandra dan Bu Wati lagi menyiapkan bahan sop miso gasir. Ada tahu putih, daun bawang, bawang putih, bawang merah, cabai, tomat, wortel, bumbu miso dan garam. Daun bawang, bawang merah dan bawang putih diiris tipis yo. Kalau wortelnya dipotong kecil wae, cabai merahnya juga diiris-iris.
Untuk menumis gasir, cukup menggunakan cabai, bawang merah, dan bawang putih. Tumis bawang-bawangan sampai harum, baru masukkan cabai merah. Setelah itu, baru gasirnya. Mbak, iya gasirnya udah digoreng, ditumis Mbak. Oh iya, tersuan ya Dol. Udah lali loh Mbak, masak enak ya Mbak ya. Oh, siap Dol. Oh iya. Tahu dipotong dadu ya lur. Tomatnya juga mesti dipotong kecil-kecil. Kalau Mas Aryan ya Bu. Ya. Sekarang tinggal masak sop misonya. Rebus air dulu. Kalau sudah mendidih, masukkan irisan wortel. Kalau sudah empuk, tambahkan bumbu miso Jepang. Aduk sampai bumbunya larut. Setelah itu, masukkan tahu dan garam. Sambil diaduk yo. Sekarang, saatnya pemeran utamanya dimasukkan. Gasir nggak cuma enak dimakan lo yo, tapi juga wakeh manfaatnya. Lanjut lur. Masukkan potongan tomat dan daun bawang. Aduk pelan-pelan yo, supaya tahunya nggak hancur. Tunggu sebentar lagi yo. Akhirnya jadi juga makanan pesanan bos penculik. Gak cuma tampilannya yang menarik lur, nek tak bayangke rasane pasti jos gandos iki. Oke, saatnya kita suguhkan untuk bos penculik. Waduh, aku deg-degan banget iki. Semoga bos penculik suka makanannya. Orang gue gua bos. Ora diet. Agak sekolah itu Dol. Hah? Jogja bos? Jogja. Jogja bos. Gede sak kampung. Bosnya juga Jogja bos. Aku ya Jogja. Ya makan bareng-bareng aja, makan bareng aja. Ya. Lega aku lur, akhirnya bisa buat si bos seneng. Kita pun bisa makan sop miso gasir bareng-bareng. Tentunya dengan suasana senang. Ono-ono wae yo, minta dimasakin aja, harus pakai diculik dulu. Oh iya lur, sop miso gasir sepintas mirip sop biasa. Tapi rasanya agak beda iki. Soalnya ada tambahan bumbu miso Jepang. Jadi rasanya gurih dan sedikit asam khas bumbu miso. Pas banget dimakan sama gasir yang renyah. Tuh, 2, 3. Kok berat banget sih? Lurus, po. Namanya juga cari duit lur.
Kali ini aku lagi bantuin koncoku jadi kuli angkut ekspedisi di daerah Nrekang, Sulawesi Selatan. Ayo bang, buka bang. Kiriman barang ekspedisi beragam banget loh lur. Mulai dari bahan makanan sampai ke barang-barang yang jumbo-jumbo. Misalnya toren air yang di atas itu lur. Kerja begini harus punya tenaga rembo biar kuat bongkar muat barangnya. Oh iya bang. Mana lagi bos? Ini. Oke, yang di bawah. Ini. Oke. Aduh. Hati-hati dulu. Ya ya. Karung begini biar kelihatan kecil tapi berat banget loh lur. Isinya opo yo? Dul, ngapain Dul? Ketimpa karung. Aduh. Kayaknya hati-hati dulu. Waduh lur, apes banget. Lagi kerja malah aku yang ketiban paket. Sampai gelap mataku. Ya wis lah, biar tak lanjutin sih yo. Tujuan pengiriman bukan hanya dari kota ke desa lur, tapi juga sebaliknya. Makanya kalau habis ngedrop barang, biasanya truk akan mengangkut barang lagi untuk dikirim balik ke kota. Sekali kerja, tenagaku bakal keluar 2 kali. Walah, cuapeknya lur. Tapi ndak apa-apa toh, sing penting halal. Dul, motor angkut Dul. Bang. Yuk. Motor naikin. Tuh, 2, 3. Kok berat banget sih? Kenapa motornya yang dinaikin? Maksudku ini motornya dinaikin ke truk. Oh gitu Dul, ayo. Pantesan berat banget. Bajari Dul, Dul. Alah bos. Kita udah angkat berat-berat. Kenapa tadi kagak hitung volume? Kan nggak sempat hitung semua tadi. Betul. Dul, ini ada paketannya Bu Haji. Mau anterin bentar dong. Ini Bu Haji. Bu Haji, UMKM. Iya, Bu Haji. Ya. Dul, mau kemana Dul? Oh, Kak Cici, ini Kak mau antar terigu ke tempat Bu Haji UMKM Kue Jintan. Oh iya, boleh minta tolong mintakan kue jintan. Oh iya. Nanti aku mintain sekalian ya. Makasih ya Dul. Depa Jinten jadi salah satu oleh-oleh yang terkenal dari Nrekang loh. UMKM Kamali jadi UMKM yang memproduksi kudapan rempah ini lur. Bahannya sederhana, menggunakan telur, gula, soda kue, dan vanili biar wangi. Semua bahan dikocok hingga rata, lalu tuangkan minyak. Dan yang pasti nggak boleh lupa, tentu jintennya dong lur. Taruh di mana ini tepung? Kasih di Bu Haji saja. Oh iya. Ya, sini dulu, simpan di sini. Tolong dibuka ya. Dibuka sekali ya Bu? Iya, saya buka sekarang. Tolong dulu itu tepungnya taruh di sini. Berapa takar? 7 takar. Oh iya. Wih, kedatanganku ternyata pas banget. Waktunya nambahin tepung ke dalam adonan. Tepung kemudian diaduk terus hingga rata dan gak ada adonan yang menggumpal. Kalau masih terlalu cair, harus ditambahin tepung lagi sampai kalis. Selanjutnya, kue akan dipotong panjang-panjang lalu digoreng. Aromanya lur, wangi. Kak Dewi, adonannya taruh mana nih? Tersitu aja Dul. Oh iya. Kak, ini kue apa nih Kak? Itu kue jintan. Wah, berarti sama sama yang saya adon? Iya Dul. Enak ya? Enak ya Dul. Ibu,
Enak Bu, kuenya Bu. Oh iya iya. Ini nih jintan. Oh, buat saya nih Bu. Ya. Siapa tahu mau bikin sendiri. Boleh nggak Bu? Saya minta kue jintannya yang udah Ya, jadi. silakan. Kak Dewi, minta tepatnya Kak Dewi. Oh iya boleh Dul. Makasih ya Bu ya. Hari ini Kak Cici mau ngajakin aku masak tiramisu, Lur. Lur, selain punya khasiat bagus untuk kesehatan, jinten ternyata punya manfaat lain loh, Lur. Buat kalian yang kulkasnya rusak, gak usah khawatir. Sejak dulu, jinten sudah digunakan sebagai pengawet daging dan makanan. Oh iya, Lur. Kalau aku disuruh Kak Cici buat menghaluskan jinten. Kak Cici lagi nyiapin krimnya. Nggak usah halus-halusin Kak Ci. Nggak usah. Carane dengan menyiapkan bubuk krim kocok yang dicampur dengan air dingin. Air dingin dapat membuat tekstur krim jadi lebih kaku, Lur. Rasa krim kocok biasanya sangat manis. Makanya biar perpaduan rasanya beragam, Kak Cici juga menambahkan keju. Lanjut, jintenku sudah cukup halus. Ini kopinya semua? Semua. Tinggal dicampur dengan kopi, lalu diseduh air panas. Wah, asik iki buat nyemil sore pasti nih. Baru deh, pipa jintennya aku rendam dalam larutan kopi. Kalau biasanya tiramisu menggunakan biskuit Ladyfinger dari Italia. Nah, kalau versi si gundul tak ganti dengan pipa jinten enrekang, Lur. Sekalian aku susun di dalam wadah biar cepet. Selanjutnya, Kak Cici membagi krim menjadi beberapa bagian dan diberi warna. Yuk, kita tata bareng Kak Cici. Setelah tadi kue jintennya berada di paling dasar, selanjutnya lapisan krimnya. Baru kemudian diratakan dan ditumbuk kembali dengan kue jinten. Dan tutup kembali dengan krim kocok keju. Terakhir, taburkan bubuk coklat dan hias dengan permen coklat. Jadi deh. Sore-sore gini memang paling cocok ngemil dan ngopi toh, Lur. Biar simpel, disatukan aja kopi dan kuenya jadi tiramisu. Apalagi kalau tampilannya warna-warni gini. Wih, makin menggugah selera. Rasanya jos gandos. Perpaduan kue jinten yang renyah berempah dengan kopi jinten bikin tubuh hangat banget. Ditambah dengan cita rasa manis gurih dari krim kocok kejunya. Nggak nyangka deh, kue jinten sederhana bisa jadi kudapan mewah kayak gini. Yummy. Cangkul-cangkul di tanah gembur untuk memanen hasil alam di dalamnya. Ayo, ada yang bisa nebak enggak? Aku dan para petani sedang panen apa? Di daerah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, selama ini terkenal sebagai wilayah penghasil ubi madu atau ubi celembu. Sumedang ternyata juga punya potensi ubi yang lainnya. Iyo, Lur, di Kecamatan Rancakalong, ubi ungu jadi salah satu hasil alam unggulannya. Biasanya, Lur, tanaman ubi ungu yang sudah siap panen sudah berusia antara 3 sampai 4 bulan. Setelah daun dan batangnya dibabat, tinggal gali wae ubi ungu yang mengumpat di dalam tanah. Udah dulu ini, tolong bawa dulu, anterin. Oh, udah penuh? Udah. Ya.
Wis, terkumpul iki lur, lumayan banyak iki ubi ungune. Mau ku setor langsung ke juragan dulu yo. Walaupun berat, aku tetap semangat mendaki gunung, melewati lembah dan sawah. Gak jadi soal lur, sing penting halal. Dul, udah panen nih. Iya teh, mau ke Boleh lah. Itu udah ini mau dari pasar. Oh ya. Boleh lah minta 1 atau 2. Oh iya teh, nanti aku antar aja. Aku setor dulu. Oh ya, makasih dong. Ayo teh. Teh Eva mau minta ubi ungu aja pakai grogi segala. Wajar kok kalau ketemu cowok ganteng kayak aku, yo pasti grogi toh. Punten Bang. Ya. Setor ya Bang. Ya, boleh. Main gede-gede Bang. Iya. Ini nih buat. Udah Bang, enggak usah. Oh iya. Aduh aja Bang. Ubinya aja. Minta ubinya aja. Oh iya, boleh. Biasane lur, ubi-ubi ungu dari sini akan langsung didistribusikan ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Demi Teh Eva yang manis, ku minta sedikit ubi ungu nih ora popo yo Mang. Wah, atur nuhun Mang. Ya, sama ya. Udah Kang, duluan. Ayo, makasih. Lumayan nih lur, aku dapat upah 1 boboko ubi ungu buat Teh Eva. Setelah tadi aku tanya-tanya, Teh Eva mau masak makanan khas dari Korea Selatan lur. Namanya jajangmyeon. Wah, kayak nama uakku di Garut lur. Kata Teh Eva tadi, ubi ungu nih bakal jadi bahan utama buat jajangmyeonnya lur. Wah, penasaran aku. Tanpa disuruh, Teh Eva sudah sibuk meracik bumbu. Ada kunyit, bawang merah, bawang putih, dan juga garam. Semua diulek sampai halus betul lur. Kalau soal urusan ulek-mengulek, aku percaya aja deh sama Teh Eva. Sudah terbukti lur, ulekan bumbu racik Teh Eva rasane jos gandos. Sambil Teh Eva meracik bumbu, aku masih bergelut dengan ubi unguku. Umumnya lur, jenis ubi jalar seperti ini punya beberapa variasi warna. Selain ungu, ada juga yang merah, putih, dan juga kuning. Ubi jalar ungu baik untuk kesehatan jantung serta mencegah kanker. Karena warnanya yang cantik, ubi ungu sering banget menjadi bahan pewarna alami untuk kue dan masakan. Teh Pak. Ya. Udah dikupas semua nih Teh. Aduh, sekalian dikukus ya. Semuanya? Iya. Oh ya. Cangkangnya itu jangan dibuang ya. Tolong diiris kecil-kecil. Ini kulitnya ubi? Iya, kulitnya ubi. Oh iya. Kalau sama Teh Eva, yo aku manut lur. Sesuai kata Teh Eva, ubi ungu yang sudah kukupas langsung kukus wae. Kupotong kecil-kecil biar ubinya cepet mateng yo. Sambil menunggu, aku urus dulu kulit ubinya dulu. Dipotong sebelah Teh? Ya, sekitar 5 cm aja lah, Dul. Oh iya Teh. Usut punya usut lur, Teh Eva mau ngebuat kulit ubi ungu nih jadi isian saus untuk mie-nya nanti lur. Selain kulit ubi ungu, bawang daun, bombay, dan tomat ikut dipotong juga yo. Oh iya lur, jajangmyeon ubi ungu buatanku dan Teh Eva campuran bahannya emang sederhana. Selain ubi ungu dan kulite, ada juga terigu, maizena, kacang polong, rawit, dan juga tulang ayam. Ya Teh. Ini udah mateng. Oh iya Teh.
Ini sekalian ditumpukin ya. Bikin adonan. Ini adonan apa sih teh? Buat bikin mie. Oh, mie ubi ungu. Iya. Oh iya teh. Nanti aku buatin. Disimpan di sini ya, Dul. Ya teh. Sudah kuduga dari awal, Lur. Rupa-rupanya ubi ungu yang aku kukus ini mau dibuat jadi campuran mie ubi ungu. Ini wadahnya ya. Oh ya teh. Teh, segini cukup nggak teh? Cukup itu. Oh ya. Kebetulan irisan kulit ubi ungu nih udah siap untuk ikut ditumis bareng sausan. Aku mau lanjut bikin mie dari ubi ungu kukus. Ubi ungu, Lur, punya cita rasa manis alami yang cukup lezat. Di dalam ubi ungu terdapat kandungan serat, protein, kalium, fosfor, vitamin A, B, C, beta karotin, dan antioksidan. Sehatlah pastinya. Tambahkan tepung terigu dan maizena sampai didapat tekstur adonan yang sempurna yo, Lur. Oh iyo, sementara aku bikin adonan, Teh Eva membuat saus pasta jajang mayonnaise. Kalau biasa nih, jajang meon Korea pakai saus pasta kedelai hitam. Jajang meon ubi ungu buatanku dan Teh Eva pastinya beda, Lur. Supaya punya sentuhan lokal, Teh Eva mau bikin saus kari kulit ubi ungu. Tumis dulu yo bumbu halusnya. Kalau udah wangi, masukkan tulangan ayam. Sebelum gosong, jangan lupa beri air secukupnya. Tunggu sampai mendidih yo. Setelah itu, irisan kulit ubi nih bisa menyusul. Lur, kalau gak punya kedelai hitam untuk pasta jajang meon, boleh kok diganti dengan jenis kacang-kacang yang lain. Kalau Teh Eva memakai kacang polong ini. Cukup populer di negeri Korea. Konon, jajang meon terinspirasi dari mie saus goreng khas provinsi Shandong, Cina yang bernama Zhajiangmian. Zhajiangmian memakai pasta kacang kedelai sebagai bahan utama sausnya. Sementara jajang meon ala Korea memakai pasta kacang kedelai hitam yang difermentasi. Yo, makin inovatif lagi kalau dibandingkan dengan jajang meon buatan Teh Eva iki, Lur. Teh, Ya, Dul. adonannya udah kali sini, Teh. Oh ya, Dul, tinggalin aja, Dul. Biar aku yang bikin aja. Gak ada yang bisa bantu lagi? Enggak, udah. Ya, aku tinggal dulu ya, Teh ya. Ya, Dul. Tapi nanti kalau udah jadi, aku dipanggil, Teh. Ya, mohon. Makasih ya, Dul. Makasih ya, Teh ya. Sip lah, Teh. Mantep iki. Aku tinggal tunggu makannya wae. Adonan mie ubi ungu yang tadi ku buat tinggal dilanjut sama Teh Eva. Pipihkan adonan hingga setipis mungkin, lalu potong dengan ukuran yang agak tebal yo, biar kenyang dan puas saat menyantapnya. Terakhir, tinggal rebus wae mie sampai mateng. Tandanya mie akan mengambang dengan sendirinya, Lur. Wis mateng iku. Ini dia, Lur, jajang meon ubi ungu buatanku dan Teh Eva. Lebih cantik yo dari jajang meon asline. Kalau biasanya warnanya hitam, yo kali ini warna ungu unyu-unyu. Sesuai ekspektasiku, Lur, cita rasa jajang meon ubi ungu secantik penampilannya. Minyak kenyal dengan saus kari kulit ubi ungu yang gurih-gurih mantep. Menu iki, Lur, nikmat banget disantap saat masih hangat.
Sentuhan manis ubi ungu masih terasa walau gak dominan. Sementara irisan kulit ubi ungu di sausnya melebur sempurna dengan komposisi isian saus kari yang lainnya. Cocok lah buat mengganjal perut yang kelaparan sehabis panen di kebun seharian. Hehehe.